Guys, balik lagi di Ruko. Di Ruko kali ini masih bahas bola lah, nggak jauh-jauh dari bola kok, santai aja. Cuman bola sekarang, Kita anak bola banget soalnya. set, bola banget ya. Di bola kali ini mungkin bahas yang dalam negeri kita. Apalagi beres Pilpres kan kemarin. Piala Presiden ya. Yang Bukan juara pemilihan bisa dibilang presiden. bukan juara favorit lah gitu ya. Dan ini untuk pertama kalinya turnamen pramusim Pilpres tuh yang juara bukan klub Indo. Karena kan sistem baru yang dari luar. Iya, makanya jadi untuk pertama kali kan Jadi jadi. pertama emang ya bener sih. Ya tapi kan tetap ada klub Indo yang ikutan. Heeh. Ya kan gak juara, yang juaranya dari luar. Ya kan tidak yang favorit kan gitu. Kan favorit orang-orang kan semua Oh iya, yang pemainnya cedera itu, pemain timnas cedera. ya Oxford lah. Iya. Tapi yang juara malah Port ke Thailand. Sebenarnya ya, pas orang tahu ada Oxford pertama kali. Ah, Terus kan yang menyelenggarakan beliau juga. betul. Bapak beliau. Betul. Tahu lah siapa. Yang sering kita bahas ya, kesayangan Ah. kita. Kesayangan kita. Kesayangan kita ya. Kesayangan kita. Ya kan dibahas terus, sayang dong. Ya oke, boleh lah. Sebenarnya sayang mau benci dikit ya. Kesel. Salah. Kesannya banyak. Enggak, ini enggak personal ya. Ini mah personal dengan jabatan. Iya, enggak nyawa. Kan dia nyelarain. Ah. Terus kita tahu total hadiahnya dari mulai peringkat 6 sampai 1. Betul, sangat gede. Pokoknya lebih gede katanya daripada, kan salah satunya dari klub Thailand ya. Port FC, klubnya Asnawi. Betul. Katanya nggak, tapi gak tahu juga. Hadiahnya itu lebih gede daripada yang juara Liga Thailand. Jangankan di Thailand, Liga Thailand. Ya Liga Buat kita. luar aja beda, coy. Iya gede banget gila itu. Udah kayak ya kalau cewek-cewek emang gede banget lah. Ya itu mah beda lah, itu mah yang punya. Dunia lah itu. Iya. Maksudnya Punya hajat yang- lah itu mah. Hitungannya apa ya? Mana tahu liganya si Kevin Dick gak? Denmark. Iya tahu. Cup-nya Oh iya. gedean mana sama presiden? Ini yang kemarin lah. Tuh. Ya, yang orang pikirin pas pertama kali yang nyelerin dia. Ah. Dari dia juga duitnya. Kan Oxford, Punya dia juga. jadi kalau menang apain? Ya kan pasti ada budget buat klub, bro. Jadi budget negara kita buat klub dia gitu. bisa jadi. Kalau menang, Bisa jadi. kalau Kan kadang Oxford, tahu. Oxford menang kan tetap duitnya gede kan, juara dia juga. Tapi kan belum tentu duit dia semua, coy. Kan sponsor ada. Ya makanya kan. itu mah orang aja. Seujonnya orang lah, seujonnya ini mah seujonnya. Jadi orang kan pribadi. yang juara kan bukan Oxford. bukan? Ya, juara pertamanya yang di musim lalu ketemu Persib di ACL 2. Ya, Celua yang Segrup. biru. Ya, Port FC. Di Itu mana juara. Persib tidak bisa menang. Ya, udah 3 kali ketemu Port gak menang-menang. Betul. 1 imbang 2 kalah. Walaupun yang 1 pramusim yang kemarin lah. 2-0. Gimana? Pas nonton? Jujur karena ini pramusim, Oh ya, dan kita lebih fokus nonton Persibnya sih. betul karena Yang kita kita ya Persib. Persib lah. banget lah gitu. Sebagai orang yang di Bandung yang nontonnya Persib. Maksudnya karena ini pramusim jadi nggak ada target segala macam ya. Ya, soalnya coach Bojan juga ngomong kayak gitu kan. Nah, cuma kalau memang harus menilai dari segi permainan, Mm-mm. kita bandingin sama squad sebelumnya lah ya. Mm-mm. Bedanya jauh. Kayak emang chemistry itu belum ada lah gitu ya. Karena jadi kayak pramusim masih nyoba-nyoba mau Startingnya kayak gimana, Ah, main kayak kayak main gimana, gimana gitu. Itu belum tahu. Soalnya itu pun belum semua pemain masuk waktu itu. betul. Belum semua pemain datang. Beckham masih umroh. Ah, Coming soon ya. ya, Allah doakan. Beckham umroh. Terus Robi sama Kakang tuh sampai sekarang masih ngebela timnas U23 Betul. AFF. Siapa lagi yang waktu itu? Sama pemain asing yang waktu itu dari kontrak, pada beberapa yang belum datang. Kayak Julio Cesar sama Ramon. Ah, Yang itu buat baru- game pertama lawan Port. Ah, Terus siapa lagi yang belum? Ya sama yang paling baru, ya itu mah gara-gara baru sekarang diumumin ya. Franz Putros, Pas Putros dari Irak ya? Irak apa Iran? Irak. Irak kan? Negaranya Irak tapi klubnya Port. Iya, dari Thailand kemarin. Ya. Sama ini sih, soalnya ya maklum juga sih kalau misalnya chemistry belum ada, terus cara main gimana belum pas lah gitu. Ah, Latihan aja Persib tuh sebelum Piala Presiden gak nyampe seminggu kan? nggak nyampe. Gak nyampe seminggu, latihan baru ketemu bentar, gak lama udah main game pertama Betul. Piala Presiden. Sama waktu itu Persib latihan nyobain ya calon training camp Ya, baru training camp baru. yang masih belum jadi sih, baru lah. Tapi kalau dilihat bagus. Bagus. Karena saya sering lihat pas pulang kan. Ya iya, dekat rumah Anda. Jadi bagus gitu. Iya, tapi
kemajuan lah buat Persib lah. Akhirnya kemajuan lah. banget. Sama GBLA pun Kayak akhirnya. kan udah bisa dilihat kayak Dewa udah punya, Yes. Persib udah punya, Bali udah punya. Jadi kerasa gitu kemajuan sepak bola tuh dari mulai infrastrukturnya gitu. Infrastruktur, apalagi 3 klub ini ya. 3 klub ya, karena yang baru kelihatan banyak 3 klub. 3 klub ini. Sama orang baru lihat tadi, ini lebih ke stadionnya sih, yang Stadion B.J. Habibie Makassar. Itu udah perbaikan juga lah. Makassar yang lucu ya, bukannya Matoami. Yang sekarang mau dipakai buat Makassar tahun musim depan tuh itu. Tadi yang orang baca tuh itu. Oh. Stadion B.J. Habibie. Udah bukan Matoami lagi. Kalau nggak salah dari musim lalu udah dipakainya itu deh. Emang Matoami kenapa? Nah kalau masalah itunya awal musim lalu kayak gimana awal musim sekarang beritanya. Berarti emang lagi ada ini kayak lapangan jelek atau apalah ya, gitu guys. atau, Kayak rusak lah gitu. Atau bisa jadi kayak di Malut gitu lagi lapangan utamanya renovasi jadi dipakai dulu. Jadi lapangan diperbaiki dulu gitu kan. Kayaknya kita kayak Camp Nou aja lah. Iya. Itu mah hal biasa lah di sepak bola lah ya. Walaupun kita fokus nontonin Persib ya jadi presiden. Tapi yang bagi orang lihat progresnya bagus gitu ya di Piala Presiden tuh. Jujur buat klub Indonya ya, itu Dewa. Oh iya sih. Itu Dewa United permainannya bagus. Ya maksudnya dari musim lalu sama pas kemarin tuh Gacor. Oh iya bagus. Dari mulai putaran kedua sih maksudnya kelihatan banget ya. Ketika udah klop latih sama pemain itu bakal kelihatan lah mainnya udah mulai bersinyalir. Sama patokan pertama Dewa kayak gini waktu ngebantai Semen Padang 8-0 itu kan. Ayo nggak nonton itu cuy. Cuman kan itu highlight di mana-mana. Ya highlight berapa ya gue nggak nonton. Sama sih kan nonton sebenarnya cuma tiba-tiba, 8-0 gitu. Kaget juga. Ya dari semenjak itu konsisten lah ya bisa dibilang Dewa. Makanya sempat masuk ke title contender musim lalu. Betul. Dan kita juga yang nonton Persib ya kalah kan Persib. Gak menang lah musim sampai kemarin Pilpres pun gak menang lah. Udah 3 pertemuan terakhir juga sama kayak ketemu Port gak menang-menang Persib. Tapi bedanya ini 2 imbang 1 kalah. Terus yang kalah tuh pada di Bandung lagi waktu itu kalah. Main game pertama kan di Bandung itu tuh. Pertama di sana dulu. Enggak maksudnya di Bandungnya. Oh. Buat game pertama Bandung itu tuh. Yang musim lalu. Musim lalu. Gitu. Emang yang pas lomper bukannya game pertama di Bandung ya? Lawan Dewa. Oh, kira lawan Port ini pas yang Enggak lawan yang Dewa. Enggak yang orang ngomongin lawan Dewa. Kalau Dewa kan imbang yang pertama kan? Pertama imbang 2 sama yang main di sana. Main di Dewa Kandang Dewa United lah. Ya, aing enggak tahu nama stadionnya coy. Info-info lah ya. Kalau yang soalnya terlalu banyak pindah-pindah dari Lampung ke sini. Sekarang udah namanya Dewa United Banten FC. Banten FC. Udah official namanya itu. Walaupun ditolak ya sama bapak beliau lagi. Bapak beliau yang satu lagi. Ya, jadi aing bingung urusan kayak gitu Itu kayaknya nanti bakal dibahas deh soalnya, Bu. Emang ya. Nanti ini Pilpres dulu aja ya. Pilpres dulu aja. Sama pas lawan kemarin lawan Dewa tapi di sisi Persibnya juga udah lebih mending daripada waktu lawan Port ya kelihatan lebih mending. Adalah benang merahnya ketemu-temu gitu. Sama pemain-pemain barunya juga apalagi di depan ya. Wah, Rawon GG. Wah, Rawon lagi. Aing enggak lagi anjir Rawon. Rawon aja. Ramon Tangke. Anjay itu bapak-bapak dari Visaka ya kan. Ya, mainnya di Visaka di Kamboja. Top skor. Yang kalau misalkan kalian nggak tahu Visaka tuh klub Kamboja dulu tuh pernah dilatih sama Simon McManamy. Ya. Dan ya top skor lah Ramon. Ya buat tahun musim kemarin top skornya di Liga Kamboja bareng sama yang dibeli Bayangkara FC Presisi Lampung. Lampung Presisi ya gitulah pokoknya ganti nama juga beliau lah. Pusing kayak juga. Pusing lah gitu. Pusing. Terus ya. Apa ya? Sama ini sih orang ngelihat yang pemain asing yang buat orang menarik lah buat musim depan ditonton itu pemain nomor 8 Persib Luciano. Gua cocok. Kaptennya apa sih? Perak ya? Perak kaptennya Perak FC. Siapa? Si Berginio. Oh iya, si Berginio juga menarik sih. Kalau misalkan situ main menit-menit kayak misalkan dibilang 70 atau 65 ya. Ayo menguasai lapangan mati. Wah, itu general. Itu tuh kayak kita musim lalu ngelihat Tyron tapi versi bisa gocek-gocek gitu. Kalau Berginio bawa bola tuh bawahnya pede aja kita nontonnya, pasti lewat sih. Betul lagi. Enak lagi. Kalau William yang mirip Tyron banget sih.
Ya dia finishingnya langsung bisa gitu. Iya, finishingnya bagus. Kemarin aja kan yang di waktu Papers kemarin yang golin cuma William doang. So, siapa sih pemain asing yang kemarin teh? Oh, yang striker. Baros. Aduh. William Yuk bisa Baros. lah Villianil gitu. Tapi dia tuh kemarin secara positioning udah bagus. udah bagus sih. Striker banget lah. Iya, finishingnya aja nggak ada tenaga. Ada tenaga tapi kiper. Ya, nggak ada, sekalinya ada tenaga ke kiper, kalau nggak jauh ting. Sekalinya yang bolanya pas, tenaganya nggak ada. Kacau. Tapi ya Tapi nggak pramusim apa-apa. lah itu. Ya nggak apa-apa lah. Pramusim ini sebenarnya, soalnya ngeliat positioningnya lebih pede daripada ngeliat Castanyer musim lalu kan. Betul. Lebih Ditambah pede. dari klub-klub yang ada di Liverpool ini kayak masih mending klub-klub satu klub aja daripada ngeliat ya Arema nggak usah disebutin lah ya Yang mana? kalau Oh, mainnya. iya. Masih enak ngeliat All-Star lah gitu. Iya. Walaupun kalah gitu ya. Ya walaupun kalah tapi golnya Rico keren tuh. Emang keren. Golnya Rico keren banget. Walaupun Maksudnya dibantai. di pas lawan Oxford yang Aslar, orang mikirnya kesalahannya itu terlalu ya kayak mana pemain yang baru ketemu lah bisa Ya. gitu. Jadi Wajar lah ya. banyak banget miskomnya gitu. Tapi ASEAN All Star bisa gitu, baru ketemu langsung jago lawannya MU sih itu. Ya MU nggak usah dibandingin lah. Oh, iya. Terlalu Iya sih, gak apa-apa. MU musim lalu gitu kok wajar. Tolol. hampir degradasi cuy. Iya sih. Terlalu jauh lah itu. Tapi kalau dibandingin sama yang klub itu gak ikhlas jadi. Asa mending MU gitu. Daripada Iya sih. Serba salah. Bener lagi. nggak, kalau MU kan klubnya jelek secara permainannya nih. Kalau yang itu mah kan jelek sana. Ya udahlah. Buat klub itu perbaikilah. Iya. Lebih ke mawas diri aja sih kalau buat klub itu ya. Nah, introspeksi lah. Hmm. Bisa lah itu. Bisa. Memperbaiki menjadi yang terbaik. Soalnya secara sejarah pun tetap Bagus gitu. punya salah satu klub Indonesia yang bersejarah, yang di Liga 3 aja. Astagfirullahaladzim. Tahiyat hendak lah itu. Terlalu banyak cuy. Iya, bingung. Bingung yang mana yang aslinya. Ya pada tau, kayaknya bisa ngira-ngira lah ya. Ya. Dari antara semua klub yang ikutan di Pilpres, yang gak kita sebut cuma klub ini doang, nama klubnya. Yang lainnya udah disebut. Apalagi Pilpres selain yang Ya kalau over udah lah nggak usah dibahas Ya, lah, itu nggak usah. udah kelihatan lah. yang di ya ini yang ngehujat juga, orang nggak mau ngebela orang-orang yang ngehujat, tetap orang-orang goblok ya tiba-tiba ngehujat. Yang namanya main sepak bola ya, yang kejadian kayak gitu bisa Ya, kejadian. bisa kejadian, cuman ya Ngapain ngehujat pemain yang naik kelas oleh ya sih? pemainnya yang disalahkan. Iya. Tapi hakimnya Iya, kenapa nggak ngasih kartu? kenapa nggak ngasih red card? Udah Red itu card, aja gitu. Iya. Itu lebih ke situ, kenapa si pemain dari klub yang tadi Nah, backnya ya kalau nggak salah nggak dikasih kartu. itu sebenarnya kalau Emang di ngerugiin oleh nggak sepak bola lah, semua olahraga lah gitu. Walaupun oleh pemain timnas ya, itu tuh hal wajar gitu. Itu hal bisa kejadian banget lah. Tidak wajarnya itu pengambilan Hukum- keputusan dari wasit. Hukumannya tidak Hukumannya sesuai. tidak sesuai. Itu yang jadi kontroversinya itu. Bukan Tackle-nya. Tackle bukan- mah udah bisa olahraga ya kayak kejadian. gitu semua. itu bisa Bisa kejadian dibilang kan banget. walaupun ini pramusim, kan bukan fun match bro. Ini bisa aja yang striker ya kena tackle-nya itu bukannya oleh strikernya Oxford yang lain, kalian bakal ngehujat yang sama gak? Enggak sih kata ini. Ya itu Karena masalahnya. timnas doang. Ya itu makanya. Jadi Kalau mau dibilang parah lebih parah, Jupe patah tulang anjir rusuknya. rusuk loh. Patah tulang rusuk 2 kan yang pertama. 2 sampai nggak ikut ke TC Thailand sekarang. Tiap presiden ada we cedera di presiden. 3 musim terakhir Coba cedera. dari Ciro yang pertama tuh cedera tangan, patah tangan. tangan. Terus yang kedua Febri ya, Febri. musim lalu. Sekarang Sekarang Jupe, Jupe. Ahmad Jufrianto. Udah lama gak main, sekali yang main cedera usus Patah- lagi. patah tulang. Patah tulang. Usut dua, Aduh, woi. ih, ngeri. Makanya kan pertamanya dia cuma megang ini doang kan, yang waktu baru 8 menit main. Terus pas terakhir tuh ngelihat foto dari beberapa media tuh dia diangkat ke ambulan terus pakai apa yang gas itu Oksigen lah. yang buat oksigen. Orang bingung kenapa separah itu kan, pas ternyata pas dikasih rilis sama Persibnya ternyata cederanya parah banget. Wah, Itu nutupin oksigen lah. iya, orang pas baca itu langsung ke bawah. Ngeri. Iya, ikutan sakit anjir. Ya tapi ya GWS lah ya sekarang GWS. buat Mang Jupe. Oh, Jupe. Soalnya satu ini coy. butuh leadership yang kayak gitu. Buat di luar lapangan bagus coy. Buat di dressing room pemain kayak Jupe itu masih dibutuhin. Soalnya status dia kan sekarang Asisten juga. ya pelatih pemain lah. Ya pelatih pemain. Tapi asisten pelatih plus pemain. Jadi masih dihitung pemain. Ya kalau dulu MU ada gigs lah itu. Ya sempat ada gig sama siapa lagi yang sempat gini. Itu Vincent Kompany sebelum dia
full ngelatih Anderlecht waktu awal pindah ke Anderlecht. Di sini juga kan Lampard pas itu. Iya, Lampard Chelsea awal-awal Nah, gitu. Yang kayak gini ada beberapa udah sering lah. ada sering lah kayak gitu. Wajar lah itu. Wajar. Ini orang bingung nih ya, ini teh keputusan PSSI atau PT LB buat Bukan LB, salah. Liga 1, Liga 1. Salah, sorry. Udah ganti nama. Rebranding Yang gitu terus. yang ngajuin buat ke kompetisi Asia teh dari pihak PSSI atau Liga 1 sih? Soal nggak tahu ya, tapi kalau misalnya gini kita ngelihat dari negara ASEAN lain lah, itu tuh yang ngajuin tuh federasi kan harusnya. tapi kenapa pas yang Shopee yang Shopee kan, Cup ASEAN Shopee Cup yang menolak kan ini coy, ya itu bapak direktur itu, bapak beliau Bapak Direktur Peri de Platipus itu itu iya, jadi itu kayak gimana ya, orang rada bisa menyalahkan bapak beliau dari tim Liga 1-nya lah. Kan kalau dari kompetisi ASEAN berarti ini semua berembuk dong satu ASEAN harusnya. Secara ketentuan pengennya yang berpartisipasi itu juara 1 dan 2, runner up dan yang juara liga lah. Yang berpartisipasi itu. Sementara dari pihak Liga 1 itu tuh peringkat 3 sama 4 yang waktu itu tuh Malut sama Persebaya. Ya, otomatis gak di ACC dong secara logika nih. Nah, dan alasannya pun katanya gak mau ngebagi si Persib sama Dewa tuh biar gak 3 kompetisi, padahal kan kompetisi di Liga Indonesia ini cuma 1 gitu. Tapi orang apa ya, kayak ngewajarin harusnya buat ASEAN ya yang naik ke 3-4 dong. Biarkan 1-2 fokus di Asia gitu. Ya, yang AFC, harusnya gitu. AFC atau yang apa tier 3-nya lupa wae namanya apa yang tadi. Yang statement dia make sense yang buat itu gitu. Iya. Maksud orang emang apakah Liga 1-nya yang ngajuin apa federasi yang ngajuin gitu. Orang teh bingung soalnya di kan situnya. setahu orang nih mah yang ngajuin klub buat main di kompetisi di luar negara gitu ya. Ya buat itu tuh federasi kan. Buat kompetisi internasional lah ya. Itu kan federasi biasanya. Ya gitu. Kalau kemarin kan berapa kali orang baca-baca ya statement dari kedua pihak kayak seiring lempar. Ya nggak saling menyalahkan gitu kan. Iya. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Terus Jadi, pas preskon malah gitu jawabannya. Bisa lah gitu. Jangan cukuplah kemarin dulu aja ya, zaman orang kecil gitu ya, dualisme terjadi. Dimana orang tahunya yang juara Liga tuh Sriwijaya, sementara dia yang merasakan juaranya benar yang diakui sama internasional sama FIFA. Ya klub dia nih Semen Padang di tahun 2012. Ya itu masih walaupun yang juara ISL-nya Sriwijaya. Tapi kan tidak diakui oleh FIFA. Jadi tidak termasuk piala resmi. Katanya saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Pokoknya dualisme lah gitu. Soalnya kalau ngelihat beberapa media yang ini sejarah klub Liga 1 yang juara, gak ada logo Sriwijaya tuh gak ada. Ada satu, yang tapi nggak 2. Iya, mestinya 2. Mestinya sama yang 2012 tadi, yang zaman Cat kayak Bagams. Tapi karena tidak resmi ya. Jadi yang juara waktu itu Semen Padang. Ya, maksudnya kita gak mau kayak gitu lagi lah ya. Maksudnya jadi mestinya bisa lah gitu berkesinambungan saling lah. gitu, saling. Jadi kesannya kita ngelihat dua bapak-bapak ini tidak saling ngobrol gitu. Kesannya ini kita sebagai penonton gitu. Tidak ada komunikasi gitu. Sebenarnya kayak penggantian nama tadi jadi PTLB jadi Liga 1. Rebranding ke sekian kalinya. Logo diganti, nama liga diganti lagi. Jujur ya, orang nggak ada pernah masalah dengan logo, nama liga, segala macam, tidak ada masalah. Yang jadi masalah cuma satu. Kenapa trofinya jelek buat tahun ini? Nah, itu sih. 3 sih. Kan itu pertama dari PSM. Iya, maksudnya kenapa gitu? Iya sih. Kenapa harus? Allahu Akbar. Lihat gak yang itu trofinya Liga 4? Bagus. Yang bentuknya kayak DFB Pokal warna silver. Bagus banget aja. Bagus banget. Jadi sebenarnya Pak, yang harus kalau orang memang kan beberapa dari liga yang sebelumnya gitu ya. Kayak zaman Persib juara 2012 bagus. 2014 bagus banget. Yang Persija tuh 2018 itu bagus. Kalau maksudnya kenapa harus pakai template yang sama dari tahun 2000 PSM berapa sih? 22 kan? 2023. Kenapa template-nya sama, bentukan kayak gitu. Apakah ini menjadi ciri khas aja terlalu jelek kalau jadi ciri khas? Enggak, maksudnya orang pertama kali ngelihat waktu PSM juara ya, mengangkat piala, terus trofinya yang itu. Orang pertama kali lihat, oh di pikiran orang nih. Oh, ini trofi sementara kali. Oh. Enggak orang. Iya, orang mikir kayak gitu. Gara-gara emang bentuk trofinya jelek. Pas ternyata, oh ini beneran trofinya. Anjir banget. Malah lebih bagusan trofi pas PSM juga, PSM lagi Borneo juara sementara yang piring yang kayak Bundesliga.
masih enak lihat kayak gitu coy. Ya kayak Kayak lebih Belanda sama ya KNVB KNVB, Bundesliga sama Japan League kan piring tuh. bentuknya piring. Itu bagus aja. Iya. Daripada itu kita aja bingung itu ngedeskripsiinnya apa aja. Ini kalau kalian nonton ini Fate anime, tahu kan ada kan itu perebutan cawan suci. Nah, itu bentuknya kayak cawan sucinya itu loh. Si trofinya. Mau nyebut itu telinga gajah tapi enggak anjir. gajah. Kecil aja bentuk. Terus kalau berapa kali ngelihat pemain kayak gini, ininya segini. Iya, terus kayak ngelihat itu kalau misalnya pemain-pemain pas angkat trofi kayak hampang banget aja. Tapi gede, berat katanya. Iya, katanya. Pasti berat. Kalau itu pastilah beratnya. Maksudnya look-nya aja iya, look-nya jelek banget. Kayak kalau kita main Konami Cup dulu masih enak Konami Cup. Ya maksudnya bentukannya kayak seadanya jadi aja gitu. Apalagi yang Konami Cup Konami Cup yang zaman dulu bagus. Zaman dulu yang bola emas di atasnya. Itu masih mending kayak gitu. Bagus. Kalau enggak yang ini Konami Cup yang bentuknya agak lonjong gini, terus di bawahnya bentuknya kayak yang kayak piagam. Itu masih oke. Itu bagus malah. Ya kenapa pas ganti itu tiba-tiba ganti pas PSM itu kenapa gitu, alasannya apa? Terus kenapa redesainnya jelek aja? Kita tuh kurang ini gak sih sebenarnya? Enggak kurang sih, banyak orang-orang kreatif di Indonesia kok anjir. Banyak kok yang bisa bikin desain-desain lebih bagus. Ya. Cuman ya apakah diterima apa enggak ya kita nggak tahu. Itu yang kita nggak tahu lah ya. Cuman ya ngelihat dari hasilnya kok gitu. Ya, cobalah untuk diperbaiki gitu. Mau dibikin piring juga oke-oke aja, nggak masalah. Apalagi sekarang udah rebranding lagi kan, yang baru lagi. Karena kalian udah rebranding nama, sekalian lah gitu, sama nama liga. Sekalian lah gitu. Trofinya juga. Udah, ntar nih kan bisa dibilang rebranding terakhir gitu. Mudah-mudahan terakhir. Terakhir, jadi benar-benar kayak. Mudah-mudahan terakhir. Udah menjadi ciri khasnya kita gitu. Iya. Jangan tiba-tiba besok berubah lagi. Ini dari mulai 9495 ya, pertama kali Liga 1 yang kompetisi profesional pertama kali sampai sekarang tuh itu udah ganti berapa kali bentukan trofi. Betul. Maksudnya kalau orang bilang terakhir jangan beda-beda belaga tiap tahun tuh gini. Kita teh kompetisi, Bro, bukan turnamen. Kalau turnamen antar kampung beda-beda pun wajar lah gitu. Ini kompetisi resmi. Kompetisi profesional buat liga. Ini tuh gambaran sepak bola negara kita loh. Kasarnya gitu. Masa representasinya jelek banget. Tapi Indonesia kurang turnamen, Cok. Emang iya, cuma satu kata orang itu tadi. Secara resmi maksudnya cuma liga doang. Itu kompetisi dong. Turnamen maksudnya turnamen yang secara orang kan punya rata-rata punya 3. Iya, itu makanya. Kompetisi liga. Turnamen cup domestik. Iya, itu maksudnya sama aja kan, turnamen atau kompetisi. Sama super. Iya, super cup lah misalnya. Kalau Piala Presiden kita hitungnya enggak. Itu pramusim. Bro. Ya orang cuma nyertain berapa tim doang, enggak semua tim bisa ikut kan. Harusnya emang ada, dulu kan ada Piala Indonesia kan. Kenapa tidak ada lagi gitu? Piala Indonesia itu terakhir tahun? Udah lama banget. Iya, makanya udah lama banget. Tapi kita aja gak ingat loh. Kita aja gak ingat. Lama. Ya nanti kalau editornya gak malas bakal ditunjukin loh. Data terakhirnya kapan? Tuh. Piala Indonesia terakhir. Ya kenapa sih gitu. Terus itu juga sama. Waktu ditanya kedua belah pihak, mau Liga 1 mau dari federasi, saling lempar lagi. Itulah terus loh. Iya anjir. Kayak gak mau ada yang tanggung jawab nih kalau ada yang aneh-aneh tentang sepak bola kita, jadi tambah peraturan pemain asing terlalu ngaco sih. Ngapain? Walaupun kemarin ini juga lagi kayak ngobrol dari pihak Liga 1-nya ngomong yang statement pertama kali dikeluarin kan buat yang ini pemain asing itu sekarang nambah dari 8 jadi 11. Terus yang main di starting tuh 8 ya. Dan nggak ada lagi Asia atau nggak Asia. Ya pokoknya bebas lah. Asing. Soalnya kalau tahu perekrutannya Arema itu pemain latihan semua ya. 7 orang Brazil sama 1 orang Kolombia kalau nggak salah. Ya jadi gak ngaruh lah mau dia orang Asia, orang Amerika, orang Eropa, bodo amat. Itu. Kenapa orang bilang terus 8 sama tiba-tiba waktu ditanya ke bapak ketua federasi, tiba-tiba ngomong, wah 8 ini kebanyakan, 7 aja. Tidak ada ngaruhnya? Iya, gak ada ngaruhnya. Tapi maksud yang orang lihat dari situ kan, kok berarti ini Liga 1 waktu ngeluarin keputusan ini kayak gak ngobrol sama federasi dulu. Maksudnya kalau misalkan emang anggaplah 8 apa 7 gitu. Ini sama aja. Tapi
itu tuh maksudnya bukan pemain asing dari bisa bilang Asia ataupun Ya di mana luar lah lah. gitu. Pokoknya di Tapi luar Asia ini. Tenggara oke lah gitu. Ya maksudnya itu tuh ini tuh 8 tuh pemain yang warga negaranya bukan Indonesia gitu aja intinya. Kalau 8 full, orang Asia Tenggara nggak salah. Asia Tenggara yang negaranya. Ah. Maksudnya kayak, Ya. maksudnya dari segi Ya. apa namanya bakat manusianya atau permainannya nggak terlalu jauh berbeda. Ya misalnya di startingnya tuh ada kipernya ada Kevin Mendoza, terus depannya ada Galih Freitas gitu. Nah, itu nggak masalah buat orang cuma. Heeh. Karena kayak cocok-cocok aja, masih Asia Tenggara lah gitu. Tapi kalau udah kayak Full asing. ngambil dari Jepang, Ya apalagi sekarang banyak Brazil ya. Eropa, Brazil itu, bro, di Persib Brazil berapa orang? 5 sekarang. Musim ini 5. Main lima-limanya kiri semua. Mepet kiri. Makanya kayak nggak make sense gitu, terlalu banyak gitu. Maksudnya kalau misalkan emang pemain Liga Indonya, pemain Indonesia gitu ya, berpikir oh bagus nih dengan ada banyak pemain asing, makin terpacu gitu ya, adrenalinnya buat bersaing, ya alhamdulillah gitu. Iya. Tapi kalau yang ngedrop gimana? Iya kayak belum apa-apa udah pesimis anjir ini yang bakal main pasti pemain asing ini lagi. Aing mah gak bakal main, udahlah. Gitu. Kemungkinan kayak gitu tuh ada. Jadi kayak Ya maksudnya kayak ngaco lah gitu. kayak buat menaikkan pamor liga caranya kayak gini kayak ya sama aja sih pengennya instan aja. Mending niru Jepang kata orang. Nah, Walaupun bertahun-tahun tapi jadi gitu. Ditambah Jepang tuh tidak ada yang ditutupi bro. Dia punya web Ya. buat ngeliatin Roadmap. progres Ya roadmapnya Jepang sampai mana sekarang gitu. dari itu awal bisa itu ada diakses semua pihak. semua, gak cuma orang Jepang doang. Kita aja bisa ngakses. Jadi benar-benar terbuka itu. Gitu. Terbuka ada struktur. Pas baca kita juga pasti emes lah. Anjir ini struktur bagus banget ini planningnya dari A sampai Z. Terus mau ngapain aja selama berapa tahun udah tahu mau ngapain gitu buat sepak bola. Maksudnya itu tuh bisa diakses publik dimanapun gitu ya. Kenapa kita nggak ngambil itu kita sesuai dengan kita gitu? Yang dicontohnya bagian itunya lah. Yang kita ambil dari Jepang apa? Pemainnya. Iya lagi. Ada tuh satu main di Persis striker. Ya, karena pemain asing banyak transfer dan ya kalau bagi yang suka transfer market sih enak gitu, seru. Ya, soalnya kita kan nungguin siapa lagi nih yang bakal datang ke klub mana nih. Banyak gitu, tapi buat yang di lapangan sih ngaco gitu. Yang Cuman ya secara regulasi aneh lah. Aneh gitu, tapi karena yang suka transfer market juga ya kayak seru nih gitu. Apalagi Ferdiansa ke Semen Padang gitu. Kenapa harus ke sana gitu? Ya, Kenapa nggak kayak Rafael Strike ke Dewa gitu dengan kontrak 3 tahun yang mana harus pulang selama 1 musim 3 kali Belanda, yang Persija menolak karena tidak sanggup membayar itu. Kenapa nggak bahas kayak gitu? Karena lu sama Persib gue. Terus kan itu di loan juga Ferdiansa gak permanen. Iya sih itu oh ya itu juga termasuk yang di transfer market musim ini termasuk yang seru lah bisa dibilang ya. Ngelihat pemain-pemain diaspora kita pada main di liga ngerasain. Rafael Strike, Jordi kan ke Persija, Rafael ke Dewa. Terus ada kabar ini ada 2 pemain yang lagi masih free. Ya 3 coy. Oh ya sama Tomai. Tom Haye, Justin sama Nathan kan udah tes medis. Gak jadi. Tapi nggak klub lah gitu sama klub si apa namanya? Limbi di Denmark Liga 2 Denmark. Nggak cocok lah gitu. Jadi 3 ini masih belum jelas. Intinya jangan terlalu banyak main sosmed sih guys, sumpah. Harusnya kayak Ivan Jenner ya, diam promosi ke tim senior. Tim utama lo Utrecht musim depan main sama Zidane Iqbal, pemain timnas Irak mantan pemain MU aja. Akademi MU maksudnya. Iya. Kan promosi guys. Yang biasanya ntar juga ketemu lagi nih Zidane Iqbal sama Ivan Jenner ketemu lagi nih Di kualifikasi ronde 4 ya. Apa ya kan tadi ya Ivan Jenner ya main promosi. Harusnya ya nggak harus nggak harus terlalu berkomentar. Iya, gak usah banyak gitu. Bacot lah. Tinggal nungguin aja lah gitu ya. Ya ini sebenarnya pesannya khusus ini ke Justin Hubner kayaknya. Ya nggak tahu lah, orang nggak mau bahas secara personal ya. Ya enggak, maksudnya kita ngelihat aja ini secara di sosmed kok kayak kalem apa gitu maksudnya. Kalem aja kalem. Jadi orang cuma bisa berharap buat Liga Indonesia semakin baik, timnas juga semakin membaik. Berhubung udah azan juga Isa, udah obrolan kita udah
banyak juga dari tadi ya kan Ya, guys. udah cukup lah ya. Udah cukup lah mungkin ya. Jadi sekian dulu dari kami dari ruko Kesekian. yang entah keberapa. Tungguin lagi ruko-ruko selanjutnya. Bye bye, thank you.